Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas soal-soal tentang hidrolisis dan buffer atau larutan penyangga. Lebih tepatnya gimana sih bedain ini soal hidrolisis atau soal buffer atau larutan penyangga. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, di sini ada 4 soal yang mau saya bahas. Nanti ada 2 soal hidrolisis dan 2 juga soal larutan penyangga atau buffer. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita mau membedakan. Kenapa sih mau membedakan? Karena memang faktanya ya pengerjaannya itu dari awal tuh agak mirip-mirip, tapi nanti di ending itu yang jadi permasalahan. Nah, ini masuk buffer atau masuk hidrolisis. Ya, mudah-mudahan nanti setelah video ini sudah mulai paham ya gimana bedain ini soal nanti larinya ke hidrolisis ataupun ke buffer. Yuk kita ke soal nomor 1. Oke, sebanyak 50 ml larutan HCN 0,2 M direaksikan dengan 50 ml larutan KOH 0,1 M. pH larutan yang terbentuk berapa jika Ka dari HCN adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke, langkah pertama kita bongkar dulu masing-masing dari zatnya ya, larutannya. HCN kan ada 50 ml dan 0,2 M. Dari sini jelas kita dapat molnya ya. Molnya sama dengan 50 kali 0,2 berarti 10, tapi ini masih milimol karena kita masih pakai mililiter kan. Oke, sedangkan yang si KOH dia 50 ml juga, tapi konsentrasinya 0,1 M. Sehingga kita dapat molnya di sini 50 kali 0,1 5 milimol. Sampai sini masih bisa ya. Berikutnya reaksi. Reaksi ini penting karena kalau reaksinya nggak setara juga jadi masalah. HCN tambah KOH menghasilkan KCN plus H2O. Netralisasi ya, asam tambah basa, garam tambah air ini. Lalu kita kasih keadaan mula-mula yang bereaksi dan yang bersisa. Masukkan datanya 10 milimol, 5 milimol. Ini namanya mula-mula belum ada ya. Lalu koefisien udah setara semua ya. Jadi terlihat kalau di sini KOH-nya yang habis. Yang lainnya koefisien 1 semua, tinggal samakan. HCN bersisa 5 milimol. KOH habis, KCN-nya 5 milimol. H2O-nya 5 milimol. Nah, artinya dalam reaksi ini nanti yang bersisa adalah si HCN dan terbentuk garamnya. Ini garamnya ya. KCN itu adalah garam dari HCN atau basa konjugasinya ada di situ, CN minusnya. Nah, kalau yang bersisa seperti ini, inilah yang namanya larutan buffer atau larutan penyangga. Karena larutan buffer itu atau penyangga itu terdiri dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Nah, kita lihat di sini HCN itu adalah asam yang lemah. Ya, asamnya itu yang menunjukkan bahwa ini adalah buffer asam. Asam yang bersisa itu ya. Nah, kalau sudah ketemu ini buffer asam, tinggal masuk rumus kan. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol si asamnya per mol dari garamnya. Sebenarnya konjugasinya ya, CN minusnya. Tapi karena valensi 1 jadi orang sering tulis KCN. Toh sama aja kan katanya. Tapi secara konsep harusnya konjugasinya, CN minusnya. Masukkan angkanya, Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 6 ada di data ya, dikasih tahu. Mol HCN-nya 5 milimol. Sedangkan KCN-nya juga 5 milimol. Artinya kan bisa dicoret nih. Berarti H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Berarti pH-nya langsung aja ya, udah hafal ya. 6 min log 2. Opsi yang tepat adalah yang B. Gitu ya, jadi ciri khas dari buffer itu adalah ada yang bersisa di bagian lemahnya. Kalau basa lemahnya bersisa, berarti akan jadi buffer basa. Ini di soal ini asam lemahnya yang bersisa jadi buffer asam. Yuk kita bandingkan dengan soal nomor 2.
ada campuran 100 ml NH3 amonia 0,4 molar dengan volume 4 sorry. Jadi NH3 0,4 molar dengan 400 ml larutan HCl 0,1 m. Berapa sih pH campurannya? Kalau Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kita punya dua zat di sini, NH3 dengan si HCl. Sama ya kayak soal nomor 1, bongkarannya dulu. 100 ml 0,4 m molar. Kan dapat mol di sini. 100 kali 0,4 atau 40 milimol. HCl caranya sama, HCl-nya 400 ml, molaritasnya 0,1 m. Jadi kan molnya 400 kali 0,1 atau 40 milimol. Langkah berikutnya kita buat reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan, campurin aja semuanya. Jadi NH hanya jadi 4, ada Cl1. Nggak ada H2O karena tidak ada OH di basanya kan. Oke, MRS. NH3-nya 40 milimol, HCl-nya juga 40 milimol di keadaan awal, NH4Cl-nya belum ada. Lalu kan kelihatan di sini kalau koefisiennya juga sama semua, udah setara, artinya yang bereaksi juga segitu kan. Ada terbentuk di sini. Habis terbentuk di sini 40 milimol HCl-nya. Paham ya? Nah, jadi dalam reaksi ini kalau kita pakai wadah gitu, jadi yang ada nanti di wadah itu hanya tinggal NH4Cl saja, yaitu garam ya. Berarti ini kan garam ya. Karena yang terbentuk cuma garamnya, berarti ini adalah hidrolisis. Paham ya? Kalau buffer tadi yang lemahnya harus bersisa. Tapi ini nggak ada, semuanya habis. Jadi hidrolisis garam. Oke, nah kita butuh NH4Cl-nya itu dalam molaritas. Sementara ini kan masih dalam milimol. Berarti kita harus bagi dengan, supaya mol jadi molaritas kan kita harus bagi volume. Volumenya yang mana? Ya campurannya ini. 100 dengan 400. Namanya udah dicampur kan? Berarti sini adalah 500 ml. Atau kita dapatkan jadikan 4/50 ya, 0,08. 8 kali 10 pangkat minus 2 m. Oke, kalau kita bongkar NH4 plus itu kan, NH4Cl itu menjadi NH4 plus tambah Cl min. Masih ingat ya? Kalau Cl min itu tidak terhidrolisis karena dia datang dari asam kuat, NH4 plus itu bisa terhidrolisis karena datang dari basa lemah. Sehingga bisa dikatakan di sini, kalau mau lihat sebenarnya gampang ya, lihat dari susunannya saja, NH3 basa lemah, HCl asam kuat. Berarti pasti garam ini bersifat asam. Maka rumus yang masuk adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali, nah di sini orang pasti sering tulis di sini NH4Cl, seharusnya adalah konsentrasi dari NH4 plusnya, kationnya. Karena kationnya lah yang dapat terhidrolisis. Tapi kebetulan di situ kan NH4Cl valensi 1 istilahnya ya. Jadi NH4 plusnya akan sama nilainya dengan NH4Cl-nya. Ya, secara konsep kalau H+ dia kation, kalau OH- anionnya. Yuk masukkan angkanya, Kw-nya nggak dikasih tahu, berarti kita anggap 10 pangkat minus 14. Kb-nya si NH3 punya 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, konsentrasi dari NH4 plusnya sama dengan konsentrasi si NH4Cl-nya. 8 kali 10 pangkat minus 2. Oke, ini sebenarnya akar berapa ya? 8/2 itu kan bisa ya, jadi 4. Jadi ini 4 kali 10 pangkat 14 dengan minus 5. 5 ke 14 berarti selisih 9. 9 tambah 2, 11 ya. 4 kali 10 pangkat min 11. 4 diakarkan jadi 2. Minus 11 itu ya bagi 2 aja. Min 5,5.
Kok koma-koma nggak apa-apa, opsinya seringnya kan seperti itu nanti ya. Maka pH-nya adalah min log dari itu kan. Berarti 5,5 min log 2. Opsi yang tepat adalah yang C. Oke, sampai sini mudah-mudahan masih paham ya. Sekali lagi, kalau dia buffer ada yang bersisa, ada yang berlebih si lemahnya, sedangkan hidrolisis dua-duanya habis. Oke, lanjut soal nomor 3. Sebanyak 100 ml larutan BaOH2 0,1 m, basa kuat bervalensi 2 nih ya, ditambahkan ke dalam 150 ml CH3COOH 0,4 m. pH larutan yang terbentuk berapa jika harga Ka CH3COOH-nya 1 kali 10 pangkat minus 5? Oke, pertama mirip-mirip dengan tadi sebelum-sebelumnya ya, soal sebelumnya. Bongkar dulu satu-satu. BaOH2-nya 100 ml 0,1 m. Maka dari sini dapat molnya ya. 100 kali 0,1 10 milimol. Sedangkan si CH3COOH 150 ml molaritasnya 0,4 m. Molnya tinggal kali juga 150 kali 0,4. Di 660 jadinya ya, 60 milimol. Nah, ini komposisi awal masing-masing zatnya. Tinggal kita buat reaksi BaOH2 tambah CH3COOH menghasilkan, nah karena Ba itu bervalensi 2 ya, jadi CH3COO-nya harus 2 kali. Tambah air ya. Nah, karena CH3COO-nya 2 kali, di kiri CH3COOH-nya kali 2. Di kanan airnya kena kali juga. Oke, ini hati-hati ya. Kalau reaksinya nggak setara nanti jadi beda lagi ya perhitungannya. Oke, MRS, keadaan mula-mula yang bereaksi dan sisanya. Yuk, BaOH2-nya 10 milimol. CH3COOH-nya 60 milimol. Di awal ini belum ada ya. Di sini kan terlihat bahwa si BaOH2-nya akan habis reaksi pembatasnya. Caranya mungkin bisa di ini ya, cara kelas 10 dulu ya. Kan ada koefisien 1 di situ ya. Jadi mol bagi koefisien. 10 bagi 1 dengan 60 bagi 2. Yang lebih kecil itu yang akan habis. Jadi 10 bagi 1 kan lebih kecil dari 60 bagi 2 ya. Artinya BaOH2-nya itu nggak ada yang bersisa. Artinya mula-mulanya 10 pasti yang bereaksi juga 10 karena habis kan. Di bagian reaksi ini perbandingan koefisien tuh bermain. Jadi kalau 1 10 milimol, maka kalau 2 20 milimol. Ini 10, ini 20. Ikutin perbandingan koefisiennya. Turunkan jadi 40, ini ada 10 ya. Nah, di sini terlihat ada CH3COOH, asam lemah, dengan garamnya atau konjugasinya di sini yang terbentuk. Artinya itu akan membentuk larutan buffer. Buffernya buffer apa ya? Terlihat dari yang lemahnya apa? Buffer asam. Gitu ya. Jadi kita tinggal masuk rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam lemahnya si CH3COOH. Nah, di sini yang harus hati-hati juga itu dibagi dengan mol dari konjugasinya. Ya, jadi CH3COO-nya itu ada berapa banyak di situ. Ya, ini di sini bisa dibilang apa ya? Valensinya nggak sama, jadi harus hati-hati. Dalam artian begini. Ba CH3COO2 itu kalau kita ionkan di dalamnya itu ada 2 CH3COO- tambah Ba2+. Jadi artinya kalau di sini 10 milimol, maka di sini 20 milimol. Yang kita pakai itu ini. Soal sebelum-sebelumnya tadi kebetulan sama-sama 1 koefisiennya. Kalau ini beda ya, harus hati-hati. Atau orang kadang kalikan 2 di sini.
Ya, atau hasilnya 20 juga ya. Nah, di situ bagian pentingnya ya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. CH3COOH-nya itu 40 milimol. Sedangkan CH3COO min-nya mau pakai 10 kali 2 atau langsung 20 sama aja. Jadi kan 40 bagi 20 itu 2 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 5 konsentrasi H plusnya. Berarti pH-nya min log-nya berarti 5 min log 2. Opsi yang tepat adalah yang A. Harus hati-hati ya. Pertama, reaksinya setara atau tidak. Baru valensinya juga berpengaruh. Jumlahnya ada berapa banyak ya. Oke, itu yang sering jadi jebakan. Kita coba untuk yang satu lagi. Soal terakhir, soal nomor 4. Ada NH4OH 100 mili 0,2 M dicampur atau direaksikan dengan 100 mili H2SO4 0,1 M. Nah, ini harus hati-hati lagi ya. NH4OH itu valensi 1, H2SO4 itu valensi 2. Nah, itu udah tanda-tanda nanti. NH4OH-nya Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. pH larutan campuran yang terbentuk sebesar berapa? Cara akan sama-sama saja seperti yang tadi. NH4OH 100 mili 0,2 M. Dari sini tentunya dapat molnya 100 kali 0,2 20 milimol. Lalu H2SO4-nya 100 mili 0,1 M. Molnya 100 kali 0,1 sama dengan 10 milimol. Oke, buat reaksi NH4OH tambahkan H2SO4 menghasilkan NH4-nya jadi 2 kali SO4 karena SO4-nya valensi 2 tadi kan, H2SO4-nya. Tambah air ya. NH4 di kanan 2, di kiri 1. Berarti kali 2 di kiri, airnya kena kali 2. M, R, S. Yuk, NH4OH-nya 20 milimol. H2SO4-nya 10 milimol. Belum ada. Di sini juga harus hati-hati. Jadi mana yang habis atau dua-duanya habis? Iya, kenapa? NH4OH-nya itu 20 bagi 2 10. H2SO4-nya 10 bagi 1 10. Artinya kedua reaksinya akan habis ya. Nah, di situ juga yang sering menjadi salah ya. Sering jadi jebakan ya. Jadi dibagi ya, 20 bagi 2 10 bagi 1 sama hasilnya, artinya dua-duanya akan habis. Artinya ini kalau habis berarti NH4OH yang bereaksi juga 20, H2SO4-nya 10. Sesuai perbandingan koefisien. N62SO4-nya 10. Koefisiennya 1 kan. Ini air-airnya itu nggak dipakai ya. Tapi tetap kalau mau dimasukkan angkanya nggak apa-apa. Nah, jadi bisa dibilang di sini yang terbentuk adalah ini. Garam NH42SO4. Reaksinya habis semua. Karena tinggal garam yang terbentuk. Maka ini menjadi hidrolisis. Masuknya. Nah, bersifat asam atau basah garamnya ini. Lihat aja yang kuat, asam yang kuat. Berarti konsentrasi H+ yang bermain di sini. Ya. Akar Kw per Kb kali, jangan lupa konsentrasi dari kationnya NH4+-nya. Atau ada yang tulis konsentrasi dari NH42SO4 kali 2 nanti. Kali valensi katanya ya. Kenapa kali valensi? Ya karena kalau kita bongkar NH4 2SO4 ini kalau kita ionkan ada 2 NH4+ di situ. Oh, ini harus hati-hati. Ini kan masih milimol ya. Kita yang butuh itu adalah molaritasnya. Maka kita bagi volume total. 100 dengan 100. Berarti 200 ya. Mililiter. 10 bagi 200 1 per 20 berarti 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2.
Nah, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 itu siapa? Si NH42SO4-nya ini. Yang kita pakai si NH4 plusnya. Maka kita kali 2. Ya, jadi 0,05 kali 2 0,1 ya. 10 pangkat min 1. Itu yang nanti kita pakai. Oke, masukkan angkanya. KW itu 10 pangkat minus 14. KB-nya berapa tadi? 1 kali 10 pangkat minus 5. Kali konsentrasi NH4 plusnya 10 pangkat min 1. Jadi ini sebenarnya akar 14 dengan 1, 15 ke 5, 10 ya. 10 pangkat min 10. Sama dengan 10 pangkat min 5. Itu H plusnya. Oke. Lalu kalau mau ditanya pH-nya, ya min log dari 10 pangkat minus 5 ya 5. Oke. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, demikian ya pembahasan saya tentang cara membedakan suatu soal itu masuk hidrolisis atau buffer atau penyangga. Ya, jadi yang penting adalah reaksinya setara atau tidak, itu penting sekali. Ya. Lalu pemahaman tentang siapa atau yang mana asam atau basa kuat lemah, ya asam kuat lemah itu juga penting. Ya, terakhir masuk rumus-rumusnya juga harus hafal. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat membantu saja ya. Oh iya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.